supaya kalau lagi ada yang kayak begitu-begitu plot twist kehidupan, ya kita tuh udah punya tabungan daruratnya. Jadi kita tetap bisa invest kayak gitu. Ngomong soal dana darurat, gue paling suka nih. Urut-urutannya, kita tuh harus mempersiapkan perisai. Itu urutannya dari mana dulu? Nah, jadi kalau urutannya dari mana dulu, itu tentu aja biasa orang dapetnya dari gaji. Jadi dia alokasiin dari gajinya dia buat si tabungan dana darurat. Tapi kan suka lama ya dapetnya kalau dari situ. Jadi aku tuh kadang-kadang suka bilang gini, kalau mau cepet gampang, jual barang. Itu gampang banget sebenarnya. Jual jam tangan, langsung gue liatin gitu kan. Langsung gue tutup. Langsung ditutup. Karena itu salah satu tempat gitu, untuk menciptakan dana darurat tadi. Kenapa? Karena gini, as much as I also love to wear watches ya, tapi faktanya sekarang kalau sekedar cuman ngeliat pukul berapa bisa lewat handphone, ya nggak? Jujur. Sense of fashion, Mbak. Gak apa-apa, artinya itu kan sesuatu yang keinginan, bukan kebutuhan. Jadi it's your choice. Kalau emang Anda ngerasa nih semua yang nonton ya, bahwa dana darurat is important for me, itu harusnya lebih tinggi daripada luxury kita. Tunggu. Oke. Tadi kita bahas gaji 10 juta, dana daruratnya idealnya berapa? Nah, kalau dana darurat itu perhitungannya bukan terhadap gaji, tetapi terhadap pengeluaran dia. Jadi kalau pengeluaran dia misalnya 5 juta nih, itu sebenarnya minimalnya adalah 3 kali 5, yaitu 15 juta rupiah. Itu dana darurat yang ideal. Itu minimal. Kalau idealnya dikali 12. Waduh. 5 kali 12 berarti 60 kan. Oh. Nah, tapi ini ada tapinya nih. Gitu ya. Di Room for Improvement aku share ada penelitian terbaru dari Vanguard tuh di Amerika Serikat bahwa sejak ada pandemi, jadi ini pengeluaran penelitian baru keluar tuh di akhir tahun 2024. Itu ada namanya cash buffer. Jadi on top of dana darurat itu masih ada cash buffer lagi. Ada cash buffer yang katanya kalau orang punya cash buffer ekivalen 2.000 US dollar, sekarang tuh sekitar 30 juta lah kalau dirupiahin, itu dia akan berkurang level stresnya hingga 60%. Dan dia akan berkurang bengong-bengong mikirin keuangan dan utang itu ya bisa mencapai katanya 2 jam per minggu. Jadi ternyata kita tuh mungkin loh bengong-bengong gitu ya, karena kita bingung masalah keuangan, itu ternyata total bengong kita tuh dalam seminggu tuh bisa 2 jam. Dan itu yang bisa dikurangi gitu loh dari situ. Dan itu contribute to our stress, hormone imbalance dan lain sebagainya. Iya, betul. Oke, jadi kalau gue coba rangkum ya Mbak ya, dari gaji, misalnya pengeluaran 5 juta, kita mesti nyiapin buffer cash dulu. Iya. Buffer cash itu kalau tadi ukurannya Vanguard adalah 2.000 dolar, cuma kalau di Indonesia kan nggak relevan ya. Berapa menurut lo kalau buffer cash di Indonesia ini dengan pengeluaran 5 juta per bulan? Nah, itu tergantung dia punya berapa orang di rumahnya. Tanggungannya itu kalau misalnya lagi. Dia lajang aja misalnya Lajang aja deh. Menurut gue sih kayaknya 10 juta di Jakarta sih udah cukup. 10 juta aman. Buffer cash berarti yang ready 10 juta. Yes. Turun lagi ini berarti dana darurat. Yes. 3 kali itu minimal banget. Iya. 15 juta. Iya. Baru setelah itu apa lagi? Investasi atau nabung? Ya, penuhin dulu sampai 12, kemudian tadi nabung investasi. Nah, nabung investasi ini 2 hal yang berbeda. Tunggu, penuhin lagi sampai 12, jadi sampai 60 juta. Ya habis gimana? Kita live in this economy.